Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas? Diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nak yang sudah bergabung on time. Sambil nunggu temennya yang belum bergabung, Ibu belum mulai langsung ke materi. Yang pertemuan yang lalu yang belum mengumpulkan tugas, harap segera dikumpulkan ya. Masih ditunggu sampai akhir minggu ini ya. Sampai hari Sabtu masih ditunggu sebelum minggu depan. Jadi tetap dikerjakan yang belum mengerjakan. Kemudian yang sudah bergabung, ada yang mau disampaikan kah keluhan pembelajaran selama sebulan untuk matematika ini? Silahkan sambil nunggu temennya yang join dulu. Silahkan Nak. Ada yang mau menyampaikan unek-uneknya? Atau lancar semua, nggak masalah matematika bisa semua? Susi mungkin? Coba kameranya dibuka Nak, Ibu biar kenal. Kameranya dibuka semua, biar kita saling mengenal. Ya, makasih. Siapa ini? Kok namanya Agus? Agus ini siapa namanya? Coba dibuka kameranya semua. Jessica, Nuralisa, Naya, Nura Mulia. Iya. Kita sudah Mulia Umar, Sarif Ramadhani. Ibu pengen tahu ya Sarif, kameranya dibuka Sarif. Semuanya tolong dibuka kameranya, boleh mulai ya. Ayo yang lain dibuka Nak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mulai pelajaran ya. Ya. Oke, pertemuan yang lalu kita sudah belajar materi program linier. Kalian sudah belajar membuat persamaan linier, membuat daerah penyelesaian dan menentukan nilai optimum. Hari ini Ibu nggak akan bahas lagi program linier dan materinya nggak ada kaitannya dengan program linier. Ya, materi hari ini adalah tentang barisan bilangan. Kalian bisa lihat di layar? Bisa Nak? Ada barisan dan deret aritmatika. Sudah ya? Kelihatan ya? Apa sih barisan dan deret aritmatika? Kita akan pelajari mulai hari ini sampai 3 minggu ke depan ya. 3 atau 4 minggu ke depan kita belajar materi ini. Untuk pertemuan pagi hari ini, untuk pertemuan yang pertama, kita diharapkan nanti bisa memahami konsep barisan aritmetika dan menerapkan barisan aritmetika itu di kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah dengar kata barisan aritmetika sebelumnya? Ada? Belum pernah ya? Oh, belum pernah. Oke, apa sih barisan aritmatika itu? Oke. Barisan aritmatika adalah barisan angka-angka yang memiliki selisih suku sebelum dan suku sesudahnya itu selalu tetap atau sama. Contohnya ini, ada 4, 7, 10, 13. Ini berapa selisihnya? 4, 3 ya. 4 ke 7, 3, 7 ke 10, 3. Berarti ini artinya selisih suku sebelum dan sesudahnya selalu tetap atau sama. Yang nomor 2 selisihnya 3, 8, 15 ya 5. Itu namanya selisih. Jadi ini kalau kalian
kalian melihat barisan angka-angka yang selisihnya tetap atau sama, itu namanya barisan aritmetika. Saya oke. Kalau kalian suruh menentukan ini 4, itu artinya suku pertama, 7 suku ke-2, 10 suku ke-3, dan 13 suku ke-4. Kalau ibu minta suku ke-5 itu berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sebutkan nama. Suku ke-5-nya berapa? 16, betul. Kalau suku ke-6-nya 19. Kalau yang nomor 2, suku pertama berapa, ingat nomor 2? 3, betul. Suku keduanya 8. Suku ke-5 berapa? Iya, betul, 23. Nah, jadi dalam istilah pada barisan matematika, kalian tadi ada mengenal suku pertama itu disingkat atau disimbolkan U1 atau A. Selisih suku suatu suku ke suku sebelumnya itu dinamakan beda atau disebut B. Suku ke N, suku ke N itu misalnya suku ke 200, itu namanya UN, suku ke 200. Kalau soal yang tadi, yang ini, kalian kan bisa langsung menebak. Suku ke-5 langsung 16, yang nomor 1. Gimana kalau ibu langsung tanya, suku ke 200 berapa, nak? Apakah kalian harus mengurutkan satu-satu? Sampai urutan ke 200? Enggak ya. Makanya kita memerlukan rumus, ya. Ya, ini. Nanti kita akan membuat rumus suku ke N untuk mempermudah berapa angka suku ke N. Oke, misalnya ada data ini 2, 4, 6, 8. Suku keempatnya berapa? 8. Suku ke-7 berapa, nak? 5-nya 10. Suku ke-6-nya 12. Suku ke-7-nya 14. Itu kalau angkanya kecil. Jadi nanti kalau menentukan barisan aritmetika itu bisa cara manual seperti ini, kalian urutkan masing-masing. Itu kalau suku ke N-nya sedikit. Tapi kalau suku ke N-nya banyak, kalian harus menggunakan rumus. Ini ya. Jadi misalnya ada suatu barisan bilangan 4, 7, 10, 13. Bedanya berapa ini? 3. Suku pertamanya atau A 4. Pertanyaannya, suku ke-30 berapa? Kalian nggak mungkin menguruskan satu-satu suku ke-5 sampai ke-30 begitu ya. Jadi kita perlu rumus. Rumusnya ini lah ya. Jadi UN itu sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B. Jadi UN itu suku ke N, A-nya suku pertama, B-nya beda. Kalau dalam perhitungan yang di dalam kurung itu dikerjakan dahulu, ya. Ini ada tambah, ada perkalian, yang dikerjakan perkalian dahulu. Ya. Coba kalian kerjakan ini, nak ya. A-nya 4, B-nya 3, ditentukan U30. Ibu kasih kesempatan menentukan suku ke-30-nya berapa? 5 menit, 3 menit ya, 3 menit. Kalian coba coret-coret berapa hasilnya. Masukkan ke rumus, nak. 91. Yakin? Coba yang belum mengerjakan dicoba dulu. Jangan percaya kalau 91 itu betul. Kalian harus membuktikan sendiri. Ya, yang lain dicoba dulu. Oke, tunggu yang lain ya. Biar yang lain juga mencoba. Oke, sudah dicoba semua?
Sudah, oke. Jadi hasilnya betul 91. Bentar Nak ya. Jawabannya sudah betul 91. Tadi harusnya Ibu tuliskan 91, dapatnya dari mana? Cuma ini maaf ya, terkendala teknis, Ibu nggak bisa nuliskan di sini. Tapi bisa semua kan? Ada yang nggak bisa, jadi A-nya diganti dengan angka 4 ditambah dalam kurung N-nya diganti 30 ya, dikurang 1 dikali berapa? 3 ya. Jadi yang di dalam kurung kerjakan dulu. 30 dikurang 1 29 ya kan? Jadi 4 ditambah 29 dikali 3. Kerjakan perkaliannya dulu walaupun dia di belakang. Oke. 29 dikali 3 87 betul, ditambah 4 jadi 91. Oke, 100 buat kalian. Ya bisa. Itu barisan aritmatika. Sekarang gimana penerapan kehidupan sehari-hari? Contohnya begini. Ya. Denny menabung di celengan di rumah. Setiap minggu Denny menabung 1 kali. Dan setiap minggu berikutnya dia konsisten menaikkan tabungannya sebesar Rp5.000. Jadi misalnya minggu pertama itu 10.000, berarti minggu keduanya berapa? 15.000. Dia konsisten menaikkan tabungannya 5.000. Jadi di soal ini, jika minggu pertama Denny menabung 100.000, oke, maka pada minggu ke-20 berapa tabungan Denny gitu ya. Jadi minggu pertama itu artinya suku pertama. Suku pertamanya atau U1 sama dengan A itu nilainya sama dengan 100.000. Kenaikan yang konsisten setiap minggu itu namanya beda. Nilainya B berarti 5.000. Itu ya. Maka minggu ke-20 berapa? Jadi U ke-30 atau UN-nya berarti U20. Kalian masukkan angkanya. 100.000 ditambah 20 kurang 1 dikali 5.000. Yang dalam kurung kerjakan dulu. Jadi 20 kurang 1 19. Jadi 100.000 ditambah 19 dikali 5.000. Ini ada tambah ada kali. Yang dikerjakan perkalian dulu. Jadi 19 dikali 5.000 95.000, baru ditambah 100.000. Hasilnya 195.000. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Bisa? Kok diam ini? Boleh bertanya sebelum Ibu lanjut ke yang lain. Ada yang mau bertanya? Tahu 100.000 dari mana satunya? Tahu, oke. Mudah ya? Oke. Jadi itulah barisan aritmatika. Ada yang pakai barisan angka begini nanti soalnya, ya. Ada yang model soal cerita. Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjut ke latihannya? Nggak ada, bisa semua? Oke, ini soal latihannya. Coba kalian cermati soal latihannya. Ibu kasih waktu mencermati dulu. Kalau ada yang nggak paham boleh tanya sebelum kalian mengerjakan. Sebelum kita tutup Zoom ya. Dengan asumsi permintaan pasar, sebuah perusahaan garmen selalu meningkatkan produksinya setiap bulan 20 baju. Jika pada bulan Januari 2020 perusahaan memproduksi 300 baju, maka pada bulan Maret 2022 produksi perusahaan tersebut adalah titik. Dari soal cerita ini, berapa nilai U1, Nak? Betul, 31. 20 itu nilai apa? Beda.
Sekarang N-nya berapa kalau soalnya begini? Kalian hitung Januari 2020 itu yang pertama. Ya. Kalian hitung sampai Maret 2022 itu berapa bulan? Itulah nilai N-nya. Paham? Oke, kalian lanjut ya, nanti kerjakan soal kedua dan ketiga. Yang kok soal kedua kayak dengan contoh 2, 4, 10 seperti contoh yang tadi ya. Nilai B-nya berapa? 4. Sekarang coba lihat yang nomor 3. Nilainya menurun. Ada 10, 8, 6, 4. Nilai bedanya berapa kalau nilainya menurun begini? Berapa yang tahu? 2. Kalau 2 ya habis 10, 12 dong. Betul sekali, negatif 2. Oke, bisa yang mengerjakan? Tugasnya ibu tunggu hari ini. Yang hari ini sebelum jam 12 selesai ibu kasih nilai plus. Siap? Oke, silahkan dikerjakan ya. Iya, ini soalnya yang dikerjakan. Nanti dikumpul di Google Classroom ya. Nanti ditulis dong biar bisa untuk kalian belajar ya. Oke? Nanti kalian nggak punya catatan soalnya untuk belajar ulangan. Ya? Tulis dulu soalnya baru di bawah jawabannya. Oke, nanti sebentar gurunya share ke Google Classroom. Sebelum gurunya nge-share di Google Classroom, kalian kerjakan dulu ya. Jangan buka Google Classroom dulu karena ibu gurunya masih Zoom juga di ruang lain. Jadi kalian kerjakan dulu, kalau sudah siap baru diupload di Google Classroom. Siap, Nas? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan ibu akhiri ya. Oke, sebelum ibu tutup, kalau ada yang bertanya boleh silahkan. Oke, kalau nggak ada ibu akhiri ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.